Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Falana Bilamri dan rekan saya. Dan saya Siti Aizah Hasibuan Yang sedang melakukan wawancara terhadap kondisi lingkungan di Pantai Gajah. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kebersihan pantai saat ini, khususnya mengenai permasalahan sampah, penyebab terjadinya penumpukan sampah, serta dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, pengunjung, dan aktivitas ekonomi di sekitar pantai. Nah, saat ini sampah menjadi salah satu sumber masalah utama di lingkungan yang sangat cukup serius, terutama di kawasan wisata pantai. Banyaknya limbah plastik, sisa makanan, dan limbah lainnya dapat merusak keindahan pantai, mencemari laut, mengganggu keindahan pantai, dan mengganggu kesehatan, bahkan berdampak pada mata pencarian masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui pandangan dan pengalaman langsung dari mahasiswa, penjual, maupun masyarakat sekitar mengenai kondisi di sekitar lingkungan sini. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Falana Bilamri dari program studi ilmu aktuaria. Ingin mewawancarai Kakak sebentar. Menurut Kakak, jenis sampah apa yang paling sering mencemari di lingkungan daerah seperti Pantai Gajah yang banyaknya sampah yang nggak terurus? Menurut saya, jenis sampah yang banyak terdampar di daerah pantai kita ini itu kayu-kayu atau sebenarnya kayu-kayu dari pohon yang ditebang deh, yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Terus nggak hanya kayu juga, saya lihat juga banyak sampah plastik seperti sampah plastik makanan, terus botol, bahkan ada sampah plastik dari pena juga. Dan menurut Kakak nih, apakah sampah ini pernah menyebabkan banjir atau bau yang tidak sedap di lingkungan Pantai Gajah ini? Pastinya pernah ya, apalagi ketika hujan deras, terus gara-gara sampah ini aliran air kita jadi tersumbat. Terus apalagi bau nggak sedapnya itu bersumber dari sampah-sampah bekas makanan itu ya. Kadang kan kita makan nggak habis, terus bersisa, terus dibuang ke mana, ke selokan kayak kemana, kayak atau ke sungai, yang bahkan dari sungai itulah makanya datang di pantai, terus pantai nyebar ke pinggiran pantainya gitu sih Kak, pasti bau. Makasih ya Kak, jawaban Kakak sangat bermanfaat. Terima kasih. Halo Kak, misi Kak, maaf ganggu. Nah, kenalin, aku Siti Aizah Hasibuan dari Prodi Ilmu Aktuaria. Di sini aku mau wawancara kakak-kakak untuk tugas proyek pendidikan kewarganegaraan. Boleh ganggu waktunya sebentar nggak Kak? Boleh. Sebelumnya kita boleh kenalan dengan kakak siapa? Aku Rahma Kak. Aku Intan. Oke, aku sama Kak Rahma dulu nih. Pertama, menurut Kak Rahma, apakah masalah sampah di lingkungan sekitar sini sangat mengganggu? Iya sih Kak, karena sampah di lingkungan sekitar membuat lingkungan menjadi kotor dan nggak nyaman dipandang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa penyebab utama banyaknya sampah di lingkungan sekitar sini menurut Kak Rahma? Menurut aku, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, sama kayak masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Oke, yang ketiga, dampak yang paling Kak Rahma rasain nih akibat sampah-sampah di lingkungan sekitar ini apa? Dampaknya itu kayak banjir, lingkungan menjadi nggak sehat, ya banyak deh Kak. Lanjut sama Kak Intan. Menurut Kak Intan nih, masyarakat sekitar ini tuh udah sadar nggak sih untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar sini? Menurut aku, sebagian masyarakat mungkin sudah sadar akan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi sebagian yang lain mungkin belum sadar atau abai akan kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya menurut Kak Rahma, menurut Kak Intan, maaf ya Kak, menurut Kak Intan, solusi apa yang paling efektif untuk mengurangi sampah di lingkungan sini? Menurutku solusi yang paling efektif itu yaitu meningkatkan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, terus meningkatkan kerja bakti rutin, sama memperbanyak tempat sampah di lingkungan sekitar. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Intan. Menurut Kak Intan, sampah-sampah di lingkungan sekitar ini tuh berdampak nggak sih untuk kesehatan masyarakat di sini? Mungkin berdampak karena dia dekat dengan permukiman warga, sehingga dapat memungkinkan menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke, makasih ya Kak Rahma sama Kak Intan untuk waktunya. Kak, boleh perkenalkan nama terlebih dahulu?
Kenalkan, nama aku Nabila Azamir dari Pantai Bersama-sama Kriminal. Aku angkatan 25 pendidikan IPS. Ini sebelumnya Kak, saya mau bertanya, menurut Kakak, bagaimana hubungan antara kerusakan lingkungan, kebijakan pemerintah, dan dampak terhadap kemanusiaan di masyarakat sekarang? Sebenarnya Kak, ini tuh kayak berpengaruh gitu Kak ke kehidupan manusia gitu. Kayak kerusakan lingkungan tuh bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan juga, dan itu juga bisa menimbulkan penyakit Kak. Jadi dalam kasus kayak ini Kak, pemerintah tuh kayak memang berperan penting dalam mencegah ini. Terus apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah efektif dalam mengatasi kerusakan lingkungan serta melindungi masyarakat yang berdampak? Menurut aku pribadi ya Kak, kalau kita lihat dari kejadian kita sehari-hari di lingkungan kita dan juga dari berita TV ya kan Kak, pemerintah tuh sebenarnya tuh kayak udah mempunyai kebijakan Kak, namun pelaksanaannya tuh belum maksimal gitu Kak, masih lemah gitu, dan kita pun kesadaran masyarakatnya itu juga kurang gitu. Terus nih Kak, yang terakhir, menurut Kakak bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, serta kehidupan sosial masyarakat sekitar? Kalau menurut saya Kak, kerusakan lingkungan ini kayak bisa berpengaruh gitu lah Kak terhadap kegiatan ekonomi kita. Misalkan lingkungan kita rusak gitu kan, terus gimana kita melakukan kegiatan ekonomi di lingkungan tersebut sementara lingkungan kita aja rusak gitu kan Kak. Terus kalau dari segi kesehatan ya, lingkungan kita kan kalau rusak itu bisa menyebabkan penyakit gitu, atau kayak bisa juga bencana kalau udah parah kerusakannya gitu. Terus ada satu lagi Kak, apakah pembangunan dan perkembangan ekonomi sering menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan Kak yang akhir-akhir ini merugikan manusia? Kalau menurut pendapat aku ya Kak, pembangunan yang nggak memperhatikan lingkungan itu kayak sangat-sangat menjadi penyebab kerusakan lingkungan Kak. Karena kan kalau kita menebang pohon, mencemari sungai ataupun membuat kerusakan alam untuk pembangunan itu sangat berdampak tentunya Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Ya Kak, sama-sama. Halo Kak, kenalin kami dari kelompok 7 PKN. Di sini kami mau wawancara Kakak nih Kak untuk tugas project. Boleh ganggu waktunya sebentar nggak Kak? Iya boleh Kak. Nah aku mau nanya nih Kak, yang pertama itu apakah masalah sampah di Pantai Gajah ini memengaruhi usaha atau jual beli di sini? Kalau jujur li sih enggak Kak, soalnya kan kalau masalah sampah tuh tergantung pribadi orangnya lagi. Ada orang yang geli ngelihat sampah, ada juga yang bodoh amat, soalnya kan enggak di sekitarnya juga gitu. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kakak nih, sampah seperti apa yang paling banyak ditemukan di sekitar area jualan? Di sekitar area jualan karena ini dekat pantai juga, itu sedotan, cup plastik, terus sampah bawaan dari pantai kayak kayu-kayu gitu juga banyak. Berarti umumnya kayak sampah limbah-limbah plastik habis makanan ya, kemasan. Oke, makasih ya Kak. Oke, makasih ya kak. Oke, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masalah sampah di Pantai Gajah masih menjadi permasalahan lingkungan yang cukup serius. Sampah yang paling banyak ditemukan berupa plastik, botol minuman, dan sisa makanan yang berasal dari pengunjung maupun aktivitas di sekitar pantai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan yang pantai terlihat kotor, mengurangi kenyamanan pengunjung, serta berpotensi merusak ekosistem laut dan kesehatan masyarakat di sekitar. Nah, dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan minimnya pengelolaan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadi penumpukan sampah di kawasan pantai yang memengaruhi iklim di sekitar pantai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar masyarakat, pedagang, pengunjung, atau mahasiswa di sekitar sini dan pemerintah juga untuk menjaga kebersihan pantai melalui penyediaan tempat sampah, kegiatan gotong royong, serta peningkatan edukasi dan tentang kesadaran lingkungan.